Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Penasaran mengenai misteri di dunia yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah konspirasi yang telah mengubah sejarah dunia. Konspirasi adalah sebuah persekongkolan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk merencanakan sebuah misi kejahatan oleh sekelompok rahasia. Banyak contoh-contoh dari teori konspirasi seperti rencana-rencana Zionis untuk New World Order dan lain sebagainya. Namun siapa yang berada di balik konspirasi dalam pembahasan kali ini? Apakah ada hubungannya hal ini dengan sebuah kelompok rahasia yang sangat banyak diperbincangkan hingga saat ini? Kita akan cari tahu mengenai hal ini. Sebelumnya, kami ingin bagi yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe di bawah. Mari bergabung bersama kami dan kita akan bahas berbagai konspirasi rahasia dan hal yang menarik di seluruh penjuru dunia. Anda juga akan mendapatkan video informasi yang menarik setiap minggunya. 5 konspirasi yang mengubah sejarah dunia. Memang konspirasi itu selalu menarik untuk dibahas. Sejarah pun dapat berubah akibat adanya konspirasi. Ada banyak konspirasi yang memang sudah diisukan sejak zaman dahulu. Yang pertama adalah pendaratan di bulan oleh NASA. Pada awalnya NASA mengklaim telah melakukan pendaratan di bulan. Namun dari banyak bukti yang NASA berikan, malah mengungkapkan tipuan yang mereka lakukan. Dari foto-foto, rekaman kaset, contoh bebatuan di bulan, dan transmisi yang diberikan NASA terlihat palsu. NASA melakukan tipuan dengan merekayasa peralatan agar orang-orang percaya bahwa pendaratan di bulan itu benar-benar terjadi. Pihak yang mengatakan bahwa NASA melakukan penipuan berkata bahwa foto dan rekamannya menunjukkan keganjilan. Keganjilan itu diantaranya adalah bayangan pada foto yang berbeda arah, batu yang terlihat seperti batu karang, dan juga bendera yang ditancapkan berkibar aneh tanpa adanya udara. Semua itu jika benar-benar sebuah kebohongan, artinya mereka sudah membohongi seluruh dunia. Dan dengan mudah membohongi seluruh akademisi para sarjanawan yang pintar sekalipun di seluruh dunia. Karena siapa yang tahu? Dan siapa yang berani menjamin bahwa mereka benar-benar ada di bulan pada peluncuran roket saat itu? Hal ini seperti cerita ketika 4 orang mahasiswa yang datang terlambat ke kampus dan berbohong dengan membuat alasan bahwa ban mobil yang mereka tumpangi bersama tersebut bocor. Karena tidak ada yang tahu pasti apakah keempat mahasiswa ini berbohong atau jujur, akhirnya dosennya pun punya cara yang unik untuk memastikan bahwa mereka tidak berbohong. Sang dosen memanggil mereka satu persatu dan bertanya secara perorangan kepada mahasiswa tersebut secara terpisah. Pertanyaannya pun simpel jika mereka benar-benar tidak berbohong. Dosennya bertanya, ban mobil bagian manakah yang bocor? Mr. Armstrong barked several ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Cybro. Yes? If you really walked on the moon, why will you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have give the it to tape. charity. That'd be fine. Why don't you I swear to? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Cybro has made a fool of himself in front of the world. Mr. Cybro, you do not deserve answers. Selanjutnya adalah karena banyak minta kami untuk membahas mengenai kematian John F. Kennedy, kami membuat penjelasan ringkas mengenai salah satu misteri yang sangat menarik ini. Yang kedua adalah penembakan John F. Kennedy. Semua orang tahu bahwa Presiden John F. Kennedy ditembak pada hari Jumat, tanggal 22 November 1963 di Texas, tepatnya di Dallas pada pukul 12.30 waktu setempat. Ia ditembak saat sedang iring-iringan mobil presiden. Setelah investigasi yang dilakukan oleh Warren Commission, HSCA atau United States House Select Committee on Assassination dan pemerintahan lainnya menyimpulkan bahwa John F. Kennedy ditembak oleh Lee Harvey Oswald. Namun banyak saksi mengatakan bahwa bukan hanya satu penembak saja yang ada di tempat kejadian. Dari hasil rekaman yang diperoleh, ada tembakan lain yang berasal dari sisi lain, sehingga bukan hanya ada 3 tembakan tetapi 4 tembakan dari penembak lain. Ini artinya kematian John F. Kennedy sudah dipastikan dan rencana kematiannya disusun dengan rapi.
dan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kematiannya pada saat itu. Karena dicurigai bahwa penembakannya bukan hanya satu orang, tapi sudah ada penembak cadangan yang ditugaskan untuk memastikan kematian presiden yang sangat terkenal tersebut. Dan hingga saat ini semua itu masih menjadi misteri dan sedikit banyaknya pasti mempunyai dampak dan pengaruh bagi dunia, bahwa seorang presiden yang sangat dibanggakan telah tiada. Apakah ini dibuat untuk rencana yang lebih panjang atau hanya sekedar rencana jangka pendek yang hanya saat itu saja? Kita tidak tahu pasti. Selanjutnya, jika berbicara mengenai konspirasi, tentu banyak juga orang yang percaya dengan namanya alien atau UFO, dan tidak sedikit juga orang yang skeptik dan justru tidak percaya dengan hal semacam itu. Dan pembahasan kita yang ketiga adalah UFO Roswell. Peristiwa yang menghebohkan tentang UFO ini terjadi lebih dari 60 tahun yang lalu. Teori konspirasi mengenai Unidentified Flying Object atau UFO ini terjadi saat itu. Benda itu diketahui jatuh di Roswell, New Mexico sebelum tanggal 7 Juli pada tahun 1947. Pada saat itu, orang-orang menganggap itu sebagai piring terbang, namun Amerika Serikat mengatakan itu hanyalah kecelakaan yang dialami oleh balon cuaca. Kemudian pengakuan terjadi pada tahun 1989. Seorang mantan penjaga makam yang bernama Glenn Dennis mengaku turut melakukan otopsi pada alien di pangkalan udara Roswell. Jujur saja, ini sangat berbelit dan satu hal yang ditutupi dengan yang lainnya. Padahal sebuah balon cuaca tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan memata-matai Rusia yang bernama Project Mogul. Dan Project Mogul ini digunakan untuk menutupi kecelakaan Roswell. Dan Anda juga pasti bingung, karena kecelakaan Roswell tersebut juga digunakan untuk menutupi percobaan rahasia dari Nazi. Mana yang benar? Semua masih menjadi perbincangan dan hal yang perlu kita ketahui lagi. Yang keempat, konspirasi Shakespeare. Tokoh yang terkenal dengan karya-karyanya ini namanya pun terlibat dalam 5 konspirasi yang mengubah sejarah dunia kali ini. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang berbahasa Inggris seperti Romeo dan Juliet, Hamlet, dan lainnya. Namun, banyak orang yang meragukan bahwa Shakespeare yang merupakan aktor dan pengusaha yang berasal dari Stratford itu bukanlah Shakespeare yang menulis karya-karya yang membesarkan namanya. Lalu siapa? Memang sedikit sekali informasi mengenai data-data biografis dari Shakespeare ini. Selanjutnya yang terakhir adalah, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan pembahasan yang satu ini, mengenai sebuah virus yang hingga saat ini peradaban manusia masih belum menemukan atau masih belum ada penawar dari sebuah penyakit yang menular ini, yaitu sebuah virus HIV/AIDS. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja. Yang kelima, konspirasi virus AIDS. Virus yang terkenal mematikan ini mendapatkan tudingan bahwa virus ini sengaja diciptakan oleh pihak tertentu di laboratorium. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Dr. William Campbell Douglas, banyak sekali orang yang percaya bahwa virus HIV/AIDS ini diciptakan dan direkayasa secara genetika di tahun 1974 oleh WHO atau World Health Organization. Hal ini merupakan usaha jahat untuk percobaan di Afrika. Namun, orang lain mengatakan bahwa virus ini diciptakan oleh KGB atau CIA yang dimaksudkan untuk mengurangi populasi dunia. Semua tuduhan tentang virus HIV/AIDS ini adalah pendapat umum yang sangat banyak kita jumpai di internet dan informasi lainnya. Apakah benar hal ini diciptakan untuk tujuan tertentu dan apakah ada keterkaitannya sebuah virus mematikan ini dengan monumen batu misterius yang terdapat di Georgia, Amerika Serikat yang tertulis dalam 8 bahasa yang tertuliskan bahwa tujuan mereka adalah menyisakan seluruh manusia di bumi sebanyak 500 juta orang saja. Siapakah yang 500 juta orang tersebut? Semuanya sudah dibahas pada episode 35 mengenai monumen misterius ini dan tujuannya terhadap umat manusia. Silakan dilihat juga. Itulah 5 konspirasi yang mengubah sejarah dunia. Masih banyak konspirasi dunia lainnya yang menarik dan masih banyak misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan hingga sekarang. Akhirnya telah sampailah kita pada penghujung video ini. Sebenarnya masih banyak hal yang akan kita bahas pada episode selanjutnya. Tetap nantikan kelanjutannya dan hal menarik lainnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.